Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlight bersama saya, Enji Ang. In People, sedikitnya ada 3 provinsi serta 72 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memberlakukan PSBB. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah memperpanjang PSBB tersebut. Di tengah upaya menekan penyebaran virus COVID-19 dengan penerapan PSBB, sempat muncul wacana pelonggaran PSBB. Presiden Joko Widodo menekankan, pelonggaran aturan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Presiden Jokowi juga menyinggung dari 10 provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi, hanya 3 daerah yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Dan tidak tergesa-gesa, semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB. Di sisi lain, sidang DPR RI menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 menjadi undang-undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan Perpu tersebut untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah luar biasa bidang keuangan negara, serta sektor keuangan dalam penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan serta akibat pandemi COVID-19. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna yang sama, DPR juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atas revisi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Kabar baik untuk In People yang tinggal di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan masker untuk kamu semuanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bagi warga yang tidak mengenakan masker usai pembagian masker oleh Pemprov DKI akan dikenakan denda. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19. Dan saat ini kantor-kantor kelurahan juga itu menyediakan stok, bila ada yang membutuhkan silahkan mampir, bisa mendapatkan masker di situ. Jadi kami membagikan masker ini. Setelah sempat dibatalkan, pemerintah akhirnya menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada bulan Juli 2020 dan Januari 2021. Keputusan kenaikan iuran di tengah pandemi virus COVID-19 ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kenaikan iuran untuk menjaga keberlangsungan operasional jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. BPJS ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. People sedih nggak sih kalau restoran favoritnya tutup? Seperti yang terjadi pada McDonald Sarinah yang tutup pada 10 Mei lalu. Namun alih-alih mendapatkan kerinduan, McDonald ini justru mendapatkan kecaman di media sosial. Penutupan McD ini sempat trending di media sosial karena memunculkan kerumunan orang. Kerumunan ini sempat mendapatkan kecaman karena dianggap mengabaikan physical distancing. Gerai McD ini merupakan yang pertama hadir di Indonesia loh In People sejak 30 tahun yang lalu. Jadi pasti banyak sekali In People yang memiliki kenangan di sana. Karena kerumunan saat penutupan restoran tersebut, akhirnya McDonald dikenakan denda 10 juta rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut In People, sanksi ini tepat tidak ya? Suasana Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang pada Kamis siang 14 Mei nampak lengang dari kepadatan para calon penumpang karena penerbangan dilakukan pada pagi hari. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara, Anas Ma'ruf menjelaskan calon penumpang harus lebih dulu memenuhi dokumen-dokumen yang disyaratkan, termasuk dokumen kesehatan, yakni surat keterangan sehat dan surat keterangan hasil tes cepat COVID-19. Pihak bandara telah menyiagakan petugas untuk memeriksa calon penumpang yang hendak terbang sejak 7 Mei 2020 atau setelah adanya aturan dari Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian moda transportasi ke daerah.
Dari dunia balap MotoGP, In People sudah dengar belum isu mengenai kepindahan Rossi ke Petronas Yamaha pada musim 2021. Namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi resmi antara kedua belah pihak mengenai kepindahan Rossi. Kabar kepindahan Rossi ini berhembus karena kontrak Rossi bersama tim Monster Energy Yamaha akan berakhir di akhir musim 2020. Sementara tim pabrikan Yamaha tidak memperpanjang masa bakti pebalap 41 tahun itu dan memilih Fabio Quartararo sebagai rider baru di MotoGP 2021. Naiknya Quartararo itu membuat Rossi harus terdepak dari tim Monster Energy Yamaha. Rossi disebut-sebut bakal bergabung dengan tim Petronas Yamaha dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan untuk 2022. Namun kabar tersebut langsung dibantah Direktur tim Petronas Yamaha. Demikian In Today's Highlight kali ini, saya Enci Ang, In Today in People's Way.